Kita lanjutkan kuliah fisika. Ini sampai video ke-9. Kalau pada kuliah yang lalu, video ke-8, kita bahas mengenai korelasi gaya, massa, dan percepatan. Jadi kuliah yang lalu kita bahas korelasi antara gaya, massa, percepatan. Nah, kita lanjutkan. Kita bahas sedikit mengenai contoh gaya. Misalnya gaya tarik-menarik antara dua massa. Ini sering disebut gravitasi ya. Dua massa sering disebut gravitasi. Misalnya ada ini massa M1, dan ini berjarak antar pusatnya dengan benda lain M2, maka ini akan tarik-menarik. Yang kecil tertarik ke yang kanan sebanyak dengan gaya F, yang kanan tertarik ke kiri juga dengan gaya yang sama. Oke. Nah, sekarang gaya tarik-menarik ini jaraknya, jarak antar dua massa tadi adalah katakanlah R. Gaya tarik-menariknya kita sebut F simbolnya. Ini adalah gamma M1 M2 per R kuadrat. Nah, ini rumus yang sangat dikenal. Saya kira di SMA sudah dibahas. Jadi F adalah gaya, M1 M2 massa, R jarak antara dua pusat massa. Lalu gamma ini apa? Yang namanya tetapan gravitasi. Gaya tarik-menarik antara dua massa sering disebut gaya gravitasi. Nilainya berapa kira-kira? Ini diukur sudah. 6,6726 kali 10 pangkat minus 11. Satuannya Newton meter kuadrat per kilogram kuadrat. Ini adalah rumus gaya tarik-menarik antar dua massa atau gaya gravitasi. Dimensinya apa? Kalau pakai MKS ya tadi gaya panjang kuadrat per massa kuadrat. Jadi kalau pakai sistem MKS itu Newton meter kuadrat per kilogram kuadrat. Nah, kalau tadi dikatakan bendanya relatif besar, itu harus pakai integral, tapi pendekatan dari pusat massa, antar pusat massa itu sudah dianggap relatif ya, cukup baik untuk pendekatan. Nah, contoh apa? Contoh gaya tarik-menarik antara planet atau bumi misalnya dengan benda-benda di sekitarnya.
Itu sering disebut dengan gaya gravitasi bumi. Kita pindah halaman berikutnya. Tidak mau. Ya, sorry. Contoh gaya gravitasi bumi. Ini kalau kita definisikan gaya yang diberikan bumi atau planet lain boleh untuk menarik benda di sekitarnya. Jadi kita tertarik oleh gaya gravitasi oleh bumi, jadi kita tidak terlempar ke udara tapi tetap berjalan di bumi. Kita sketch saja sekarang bumi. Sorry, ini tidak bulat. Dari bumi R ya kira-kira 64.000 km. Sorry, itu 6.400 km. Nah, sekarang benda misalnya berada di sini. M. Masa bumi adalah M. Jadi masa bumi M. Masa benda M kecil, masa bumi M besar. Maka gaya gravitasi bumi simbolnya G besar. Pakai rumus yang tadi. Gamma masa pertama adalah masa bumi, masa kedua adalah M, masa benda, ini adalah jaraknya, R adalah jaraknya. Jadi M kecil masa benda pada jarak R tadi, kemudian M besar adalah masa bumi, gamma konstanta tadi. Jadi G sama dengan gamma M besar M kecil per R kuadrat. Nah, sekarang akibatnya karena tertarik tadi oleh bumi, maka benda mengalami percepatan karena gaya menyebabkan percepatan menuju bumi dengan nilai percepatan gravitasi bumi disebut percepatan gravitasi bumi. Simbolnya adalah G kecil. Nah, sekarang berapa G kecil? Nah, kita lihat G besar itu gamma M per R kuadrat, kita tulis seperti ini, per R kuadrat kali M. Jadi kalau ingat bahwa F sama dengan MA, maka ini adalah ini massa, ini F, ini gaya, ini massa,
Maka ini adalah percepatan. Jadi diperoleh apa? Percepatan gravitasi bumi G sama dengan gamma kali massa bumi per R kuadrat. Nah, ini adalah rumus untuk mencari G atau percepatan gravitasi bumi. Tapi ini di tempat berjarak R dari pusat bumi. Sekarang bagaimana kalau di permukaan bumi? Tentunya R-nya sama dengan R bumi, R besar. Sehingga G di permukaan bumi sering disebut G0 adalah gamma M per R kuadrat. Percepatan gravitasi di permukaan bumi. Lalu percepatan gravitasi di tempat lain itu terkorelasi dengan percepatan gravitasi di permukaan bumi. Jadi korelasi G di tempat lain dengan G di permukaan bumi. Nah, gampang saja. Gimana? G tadi gamma M per R kuadrat. G0 adalah gamma M per R besar kuadrat. Ini kalau dibagi hasilnya sama dengan sininya kuadrat, atau G adalah G di permukaan bumi kali R per R kuadrat. Ini rumus yang bisa dipakai juga. Karena daripada pakai gamma, kita lebih enak pakai G di permukaan bumi. Nah, ini adalah G di sembarang tempat dan korelasinya dengan G di permukaan bumi atau G0. Nanti kita akan bahas soal-soal terkait dengan ini. Jadi kelihatan dari rumus ini, kalau R-nya makin besar, makin jauh jaraknya dari pusat bumi, nilai G tidak sama dengan G0, tapi G0 kali R per R kuadrat. Namun jika ketinggian tempat relatif kecil dibanding jari-jari bumi, maka G dianggap mendekati G0. Dianggap sama dengan G bumi. Misal posisi benda H sama dengan 1000 meter di atas permukaan bumi misalnya, atau 1 kilometer di atas bumi.
Maka R-nya berapa? R-nya adalah R bumi dulu ya. R bumi itu adalah kira-kira 6.400 kilometer. Jadi jarak ke pusat bumi benda itu adalah 6.400 tambah 1 kilometer. Karena tingginya 1 kilometer, jadi 6401 kilometer. Jadi dapat disimpulkan apa? R kecil itu praktis sama dengan R besar, padahal sudah 1 kilometer ya. Melempar peluru tidak ada 1 kilometer ya. Menimbar bola misalnya. Sehingga bisa disimpulkan apa? G masih relatif sama dengan G 0. 2 km saya kira masih oke saja. 6.400 dengan 6.402 atau 3 masih oke saja, padahal 3.000 itu sudah tinggi sekali. Oke, ini sekedar contoh gaya gravitasi bumi. Nah, sekarang kita bahas bab berikut, itu tentang usaha atau kerja ya. Kemudian ada energi potensial, dan energi kinetis. Apa itu energi? Energi potensial nanti akan tahu bahwa ini energi yang dimiliki benda akibat posisinya. Sedangkan energi kinetik adalah energi yang dimiliki benda akibat geraknya. Kalau benda berada di posisi tertentu, dia punya energi potensial karena tempatnya. Kalau dia punya kecepatan atau punya gerak, dia punya energi kinetis, energi gerak ya. Sekarang usaha dulu, apa itu? Saya di titik A. Ini ada benda, ini titik B di sini. Misalnya benda didorong dengan gaya F menuju B, tapi gaya dorongnya itu tidak mengarah persis ke B, tapi ke sana. Ini vektor jarak atau S. Jaraknya X saja ya. Vektor X ya. Sudut antara gaya dan berpindahnya, arah berpindah neto benda itu disebut katakanlah alfa. Maka usaha diberi simbol W itu sama dengan ini vektor ya, vektor gaya, ini vektor jarak. Jadi apa? Vektor gaya kali vektor jaraknya. F kali X ya. Ini perkalian vektor. Ingat, ini vektor. Ini vektor. Vektor kali titik dengan vektor hasilnya apa? Perkalian titik ya. Dot produk ini menghasilkan besaran skalar. Ingat di teori vektor ya.
vektor kali titik vektor itu menjadi besaran skalar. Nah, usaha itu adalah skalar. Usaha itu adalah energi ya. Jadi definisi usaha yaitu vektor gaya dikali vektor jarak. Jadi entah gayanya kemana, tapi yang terpakai itu adalah gaya yang menuju ke perpindahan benda yang neto ya. Kalau misalnya gayanya kita dorong meja itu agak miring ke atas, tapi mejanya bergerak horizontal, yang dihitung jarak horizontalnya ya. Jadi bisa kita tulis W vektor gaya kali vektor jarak itu kalau menurut definisi apa? Sama dengan nilai dari vektor gaya kali nilai dari vektor jarak kali cos alfa. Nah, ini adalah rumus di teori vektor. dV sama dengan F kali X, nilai vektor F kali nilai vektor X dikalikan cos alfa. Ingat, vektor adalah besaran yang punya dua atribut. Jadi punya nilai dan punya arah. Jadi banyak sekali dalam kenyataan benda-benda itu atributnya lebih dari satu. Kalau ini vektor nilai dan arah. Kalau misalnya di dunia nyata, kain, cukup nggak misalnya luas saja yang penting. Kain itu yang penting untuk buat baju katakanlah luasnya 3 meter persegi, nggak sampai ya 3 meter persegi, 2 meter persegi lah gampangannya ya. Untuk membuat satu baju dewasa butuh 2 meter persegi. Apakah besar pemberitaan itu cukup? Satu atribut itu cukup? Jelas tidak cukup ya. Kalau misalnya kain itu 2 meter persegi, sama-sama 2 meter persegi, tapi lebarnya 0,05 meter atau 5 cm, panjangnya 400 ya, 5 kali 400 itu kan 2 meter persegi, 0,05 kali 4 meter, 4 meter itu adalah panjangnya 400 ya, 400 meter. Jadi lebarnya 5 cm, panjangnya 200 meter. Itu adalah luasnya 2 meter persegi. Itu bisa jadi baju enggak? Ini jelas enggak bisa ya. Bisanya kalau lebarnya misalnya 110, panjangnya berapa ini? 2 meter persegi ada standar lebar untuk kain baju misalnya. Itu berapa ya? Nah, itu luasnya tidak hanya luas, tapi butuh apa? Lebar dan panjang. Kalau tadi diberi lebarnya kecil sekali 0,05 meter atau 5 cm, panjangnya 400 meter, itu luasnya ya sama 2 meter persegi, tapi tidak bisa jadi baju. Nanti bisa jadi baju zombie misalnya, itu jadi dililit-lilitkan itu ya, malah menakutkan nanti ya. Jadi untuk baju kita butuh dua atribut. Nah, ini contoh juga vektor, tidak cukup dengan luasnya saja. Ini adalah sekedar pengertian mengenai vektor ya, vektor space ya. Di dunia vektor ya. Oke, W sama dengan Fx cos alpha. Jadi F yang berguna untuk mendorong arah X itu adalah hanya F cos alpha. Dalam bentuk skalar, kita tidak bisa peduli vektor, maka kita tulis W usaha sama dengan nilai F. Kita tidak bisa bicara vektor, ini nilainya saja. Kali apa? Jaraknya nilai X kali cos alpha. Ini lebih familiar karena pakai hitungan skalar, kita lebih familiar di Fx cos alpha. Sekarang apakah ini tergantung jalan? Ternyata teorinya tidak ya. Nilai W
tidak tergantung lintasan. Ini A di sini, B di sini, didorong dengan gaya F. Akhirnya benda bergeraknya kayak gini. B1 ini. Lintasnya gini. Kalau didorong seperti itu tapi lintasnya lain. Ini B2. Kalau pakai lintasan begini, B3. Maka W pakai lintasan 1 sama dengan W pakai lintasan 2 sama dengan W pakai lintasan 3. Ini adalah fungsi hanya posisi awal dan akhir dan gayanya, tidak tergantung pada lintasannya. Nah, sedikit argumentasi, misalnya argumentasi sederhana, tidak usah matematis sekali ya. Misalnya ini A, ini B, ini vektor AB, gayanya ke sana. Sekarang kalau lintasnya begini, ini C. Apakah W A ke B langsung lurus itu sama dengan WACB? Ini sedikit bukti aja. Kita lihat W ini sudutnya alfa misalnya, kita pakai vektor aja. WAB sama dengan apa? F, nilai F atau F vektor kali vektor AB. AB ya. Sekarang kalau BACB sama dengan apa? F kali vektor AC plus usaha yang kedua dari C ke B adalah F kali vektor CB. Nah, vektor bersifat komutatif sehingga sama dengan F vektor kali AC vektor, ini kebetulan titik, plus CB vektor. F vektor, nah AC vektor tambah CB vektor sama dengan vektor AB. Jadi sama ya kesimpulannya. WAB sama dengan WACB. Karena ternyata sama-sama F vektor kali dot AB vektor. Sekarang kalau lebih kompleks, lintasannya lebih kompleks. Misalnya dari A di sini, B di sini, lintasnya begini, ya boleh saja. Nah, ini kan bisa ditambahkan, ini vektor X1 diurai dari jarak kecil-kecil, ini X2 vektor, dan X3 vektor, gini lah. Dianggap mendekati lurus ya karena pendek sekali. Sehingga ini jalan lurusnya, ini vektor AB ya. Jadi ini gayanya F. Jadi WAB
F vektor kali X1 vektor plus F vektor kali X2 vektor plus F vektor kali X3 vektor dan seterusnya sampai ke B sana, sehingga bisa ditulis F vektor dot X1 X2 X3 dan seterusnya. Jadi sama dengan apa? F vektor kali apa? X1 X2 X3 terus sampai B sana adalah sama dengan vektor AB. Karena vektor itu yang penting awal dan akhirnya kalau jumlahan gini. Jadi ngitung jumlah vektor banyak sekali. X1, X2, X3 dan seterusnya tinggal awalnya di mana? Di A, akhirnya di mana? Di B. Ini sama dengan AB vektor. Nah, jadi sama dengan BAB. Lurus. Jadi kesimpulannya apa? Usaha tidak tergantung lintasan. Kaidah yang penting. Ini yang mulai usaha di review ini. Oh ya, sekarang misalnya kita tinjau kalau gerak gaya tidak tetap gimana ya? Misalnya ini titik A, ini titik B, lurus ya. Kemudian gaya mendorong ke sana, F. F berubah menurut waktu. F berubah tergantung posisi. Kita sebut X saja. Jadi ini posisi X sama dengan 0. Posisi X. Ini posisi apa? X plus dx. Nah, sekarang gimana ngitungnya F? Kita ingin cari W. AB itu gimana? Karena F berubah terhadap posisi atau F adalah fungsi X. Gimana WAB? Nah, sekarang ditinjau caranya pendekatan diferensial. Ya, harus pelajari pendekatan diferensial ini karena banyak sekali dipakai teknik kimia. Dipakai di teknik kimia. Ditinjau interval kecil dari X sampai X plus dx dengan catatan dx mendekati 0 ya, dx bilangannya sangat kecil. Maka karena dx mendekati 0, pada interval itu perubahan jaraknya sangat kecil. Pada interval tersebut nilai F dapat dianggap tidak berubah atau tetap. Jadi rumus usaha bisa dipakai pada
interval tersebut. Jika usaha pada interval tersebut totalnya B, kalau ini D, B pada jarak dx berarti dw. Maka dw akan sama dengan apa? F kali jaraknya apa? Dx. Ini skalar ya, F dx, karena arahnya sama dengan arah lintasan. dw sama dengan F dx. Itu lebih nilai ini ya, nilai F vektor kali dx, karena cos alfanya nilai dari dx, cos alfa ini sama dengan 1 karena alfanya 0, arahnya sama ke sana, sehingga kita boleh dw sama dengan F dx dalam bentuk skalar saja. Kita bisa selesaikan dengan cara integral atau W integral F dx dari x sama dengan 0 sampai x sama dengan x B. Ini sama dengan XA ya, XA kan 0 ya. X sama dengan XA, tapi karena XA nya 0, ini sama dengan 0. Nah, ini rumus untuk mencari W. Jadi bentuk diferensialnya dw sama dengan F dx dan W sama dengan integral F dx. Oke, ini video ke 9. Kita akhiri dulu, kita lanjutkan di video selanjutnya.